Hai, selamat pagi. Selamat hari Senin. Saat ini Narasi Pagi hadir lagi bersamaku, Selvina Suryaningsih. Pagi ini ada informasi soal Kominfo yang bakal blokir Google, Instagram, sampai WhatsApp. Kepulangan jemaah haji yang gak perlu karantina, pertemuan Biden dengan putra mahkota Saudi, serta hasil Singapore Open 2022. Gak pakai lama, yuk kita cek informasi selengkapnya. Kominfo mengancam akan blokir perusahaan teknologi kayak Google dalam waktu dekat kalau mereka nggak ikut aturan pemerintah. Memang apa sih ketentuannya? Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo meminta perusahaan teknologi dunia seperti Google, Instagram, hingga WhatsApp untuk segera mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat. Pendaftaran berlaku hingga 21 Juli 2022. Namun, perusahaan teknologi paling lambat mendaftar pada 20 Juli 2022. Kalau nggak daftar, ada konsekuensi buat mereka nih. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate bilang, mereka yang nggak mendaftarkan PSE akan dianggap ilegal. Menkominfo juga menegaskan kalau aturan ini tidak pandang bulu, perusahaan swasta hingga BUMN harus sama-sama ikutan daftar. Soalnya, semua perusahaan sudah diberi waktu sejak 2020 lalu. Kominfo sendiri punya beberapa alasan dalam membuat aturan ini. Dengan mendaftar PSE, artinya perusahaan memberikan jaminan terhadap para pengguna, terutama terkait data pribadi. Ini agar pemerintah bisa mengawasi dan menegakkan hukum sesuai undang-undang demi melindungi pengguna. Pendaftaran PSE juga berkaitan sama kedaulatan negara. Menurut Kominfo, perusahaan harus tunduk ke negara. Maka, kalau mau beraktivitas di Indonesia, ya harus hormat sama aturan yang udah dibuat, dan gak boleh seenaknya. Pendaftaran PSE sendiri sudah tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggara sistem dan transaksi elektronik, serta dipertegas dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE lingkup privat. Per 17 Juli 2022, mengutip laman PSE Kominfo, sejumlah perusahaan besar sudah mendaftarkan diri. Perusahaan-perusahaan ini mencakup Gojek, OVO, TikTok, Spotify, MiChat, hingga Tokopedia. Namun, beberapa perusahaan yang masih belum mendaftarkan diri antara lain Google, YouTube, Meta, Twitter, Netflix, PUBG, hingga Mobile Legends. Bila mereka masih nggak mendaftarkan diri dalam beberapa hari ke depan, ya wassalam. Menanggapi aturan Kominfo ini, Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit, menganggap bahwa pemblokiran bisa saja terjadi bila perusahaan masih nggak nurut daftar PSE. Namun pemblokiran mungkin hanya dalam jangka waktu yang sebentar, karena ia bisa merugikan semua pihak dan publik bakal menentangnya. Namun ada dilema, Ismail juga bilang kalau ada bagian dalam peraturan menteri yang problematik dan justru bisa melanggar data pribadi kita. Kalau kita lihat soal PSE ini harus membuka dari Permen Kominfo ya. Di sana pasal-pasalnya harus dilihat. Yang namanya registrasi itu bukan sekedar registrasi, tapi ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat di sini yang mungkin agak berat ya. Di sana ada misalnya penegak hukum punya hak untuk meminta akses data ya. Terhadap apa? Misalnya terhadap postingan yang ada di Twitter yang dinilai meresahkan masyarakat misalnya. Trafficnya seperti apa, itu harus diberikan akses. Kemudian di Facebook juga misalnya ada postingan yang dianggap melanggar aturan lah misalnya kayak gitu, sehingga penegak hukum juga boleh dan harus diberikan akses. Ini menjadi kewajiban juga bagi PSE untuk memenuhi itu, dan kalau tidak maka bisa diblokir. Nah saya kira ini yang menjadi tidak netral lagi ya, definisi-definisi misalnya meresahkan masyarakat itu bisa sangat luas, sangat umum. Bisa tidak jelas atau pasal karet, malah yang ini bertolak belakang saya kira dengan perlindungan data pribadi. Kalau itu terjadi misalnya pemblokiran, saya kira alasan publik untuk menolak itu sangat tinggi ya. Jadi saya kira Google tidak akan sendirian, Twitter, Facebook juga tidak akan sendirian ya. Publik pun juga merasa bisnis mereka, komunikasi mereka kan sudah jalan ya. Ujung-ujungnya nanti mungkin juga akan ada resolusi, tetap akan berbuka jalan ya, operasional dari Google dan lain-lain akan tetap jalan. Ini dugaan saya sih.
karena dukungan dari masyarakat kepada mereka sangat tinggi. Kira-kira bakal tunduk gak ya para raksasa teknologi itu sama aturan pemerintah? Kalau menurutmu gimana? Apakah kita harus kasih sanksi tegas dengan blokir? Atau seharusnya kita bisa cincai aja? Para jemaah haji akhirnya sampai di tanah air setelah menunaikan ibadahnya di Mekah. Nah, pemerintah juga memperbolehkan mereka pulang langsung ke rumah dan gak perlu karantina. Para jemaah haji tahun haji 2022 sudah mulai pulang ke tanah air sejak 15 Juli 2022. Terdapat 7 kloter dengan jumlah 2.705 jemaah yang tiba di 4 debarkasi. Seusai tiba di Indonesia, pemerintah menerapkan berbagai sistem protokol kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh, tanda, dan gejala COVID-19. Para jemaah pun juga diobservasi di asrama haji debarkasi guna mencegah penyebaran COVID-19. Anggota jemaah yang dinyatakan sehat diperbolehkan untuk langsung pulang ke rumah tanpa menjalani karantina terpusat. Namun, jemaah yang bergejala demam dan menunjukkan potensi penyakit bisa diperiksa lebih lanjut dan dites antigen. Apabila didapati jemaah dengan gejala demam atau menunjukkan potensi penyakit menular, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tes antigen. Jika hasilnya positif, akan dirujuk ke fasilitas isolasi terpusat untuk kasus tanpa gejala atau gejala ringan. Sementara yang bergejala sedang atau berat akan dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19. Sementara itu, bagi jemaah haji yang dinyatakan sehat saat kedatangan dan observasi di asrama haji debarkasi, dapat kembali ke rumahnya dan dihimbau untuk terus memantau kondisi kesehatannya selama 14 hari ke depan. Jemaah haji mulai pulang. Kementerian Kesehatan juga menginstruksikan semua rumah sakit untuk menyiapkan 10 hingga 30% kapasitas tempat tidurnya. Kemenkes juga minta pihak RS untuk menambah tempat isolasi mandiri terpusat, alat kesehatan, SDM, obat, hingga APD. Ditakutkan ada kenaikan jumlah kasus COVID-19 usai kepulangan haji. Ngomong-ngomong soal haji, per 16 Juli 2022 tercatat ada 52 jemaah Indonesia yang meninggal dunia. Selain itu, terdapat 112 jemaah sakit yang masih dirawat. Untuk data secara umum, terdapat penurunan secara signifikan atas jumlah jemaah haji asal Indonesia yang sakit dan meninggal. Hingga 27 Juni 2022, 462 jemaah menjalani rawat jalan dan 179 jemaah menjalani rawat inap. Selama pelaksanaan haji ini, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas juga memberikan berbagai catatan evaluasi kepada pihak Arab Saudi. Evaluasi ini disampaikan usai Yakut rapat bersama delegasi Amirul Hajj yang digelar di Saudi 11 Juli kemarin. Dari Yakut, ia meminta ke depannya ada pemeriksaan kesehatan jemaah sebelum berangkat untuk mendeteksi jemaah yang berisiko sakit. Lalu, ia meminta sosialisasi agar lebih digencarkan hingga memperbanyak toilet wanita di beberapa titik. Dari pihak Arab Saudi sendiri menyebut, di tahun 2023 Indonesia bakal mendapatkan kuota haji lebih banyak dari tahun ini. Selain itu, bakal ada juga kuota khusus untuk usia lanjut. Walaupun banyak evaluasi, tapi kita tetap bersyukur ya udah pada bisa naik haji. Semoga tahun depan makin lancar dan kuotanya makin nambah. Presiden AS Joe Biden baru aja berkunjung ke Arab Saudi untuk bertemu putra mahkota Muhammad bin Salman. Ada sejumlah kesepakatan baru nih di antara kedua negara. Kunjungan Biden ke Arab Saudi dilakukan pada 15 Juli 2022. Biden berjumpa langsung dengan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman atau MBS. Ada beberapa kesepakatan yang dicapai usai pertemuan ini. Pertama, Saudi akan membuka wilayah udara mereka untuk semua operator sipil termasuk untuk Israel. Lalu AS akan menarik pasukan dari Pulau Tiran di Laut Merah setelah lebih dari 40 tahun sejak kesepakatan Camp David. Pulau itu akan jadi tempat pariwisata dan untuk membangun perekonomian. AS dan Arab Saudi juga sepakat untuk bekerja sama memperpanjang gencatan senjata Yaman. Dua negara itu juga akan melakukan proses diplomatik untuk mencapai penyelesaian konflik Yaman. Tak cuma itu, Arab Saudi juga akan berinvestasi dalam teknologi baru oleh AS untuk mengembangkan jaringan 5G dan 6G. Dua negara itu juga akan bekerja sama dalam proyek energi bersih, energi nuklir, hingga uranium. Presiden Biden juga singgung masalah antara AS dengan Arab Saudi di masa lalu.
Salah satunya soal kasus pembunuhan jurnalis The Washington Post, Jamal Khashoggi. Biden seakan ingin memvalidasi pemerintah Arab Saudi setelah pembunuhan Khashoggi. Arab Saudi menjawabnya dengan menyebut kasus Khashoggi adalah sebuah kesalahan. Pihak Saudi justru ikut singgung Amerika Serikat sebagai pihak yang bermasalah dengan Irak, termasuk isu pelecehan seksual tahanan di penjara militer Amerika Serikat Abu Ghraib. Diketahui, Biden memang sedang menjalani tur di Timur Tengah. Sebelumnya, Biden juga berkunjung ke Israel pada 13 Juli 2022. Ia berjumpa dengan Perdana Menteri Israel, Yair Lapid, untuk membicarakan berbagai kerjasama bilateral. Salah satunya adalah deklarasi keamanan yang menegaskan AS dan Israel untuk tidak mengizinkan Iran memperoleh senjata nuklir. Beres dari Israel, Biden berlanjut ke Palestina pada 15 Juli 2022. Di sana, ia bertemu dengan Presiden Palestina, Mahmud Abbas. Biden sih bilang kalau ia pengen membantu penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina. Ia berjanji bakal memberikan bantuan sebesar 201 juta US dollar atau setara 3 triliun rupiah untuk Palestina. Tak cuma itu, AS disebut bakal meluncurkan internet 3G di seluruh wilayah jalur Gaza dan tepi barat akhir 2023. As I stand with you today, now as President of the United States, my commitment to that goal of a two-state solution has not changed in all these years. Two states along the 1967 lines were mutually agreed to swaps remain the best way to achieve equal measure of security, prosperity, freedom, and democracy for the Palestinians as well as Israelis. The Palestinian people deserve a state of their own that's independent, sovereign, viable, and contiguous. Dalam pertemuan ini, Abbas mengemukakan beberapa permintaan ke Biden. Pertama, Abbas minta Biden untuk membantu pembukaan kembali konsulat Palestina di Yerusalem Timur dan mencabut Organisasi Pembebasan Rakyat Palestina atau PLO dari daftar teroris di AS. Namun, Biden tidak merespons permintaan ini. Semoga aja pertemuan kedua negara ini bisa bikin situasi jadi adem ayem deh, bukan malah tambah bikin rusuh dan kontroversial. Kabar gembira, Indonesia sukses jadi juara umum Singapore Open 2022. Indonesia berhasil membawa pulang 3 gelar dari turnamen bulu tangkis Singapore Open 2022. Gelar pertama diraih ganda putri Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti yang menang melawan pasangan Cina Zhang Zuxian dan Zheng Yudi. Apriani dan Fadia menang 2 game langsung, 21-14, 21-17. Ini menjadi hat-trick kemenangan mereka melawan unggulan keempat asal Cina ini, setelah sebelumnya juga bertemu di Indonesia Open dan Malaysia Open 2022. Sementara itu, dari sektor ganda putra yang diisi oleh All Indonesian Final, pasangan Leo Rolly Cardando dan Daniel Martin tampil sebagai juara turnamen Super 500 ini. The Babies menang 3 game setelah berbalik unggul atas senior mereka Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto dengan skor 9-21, 21-14, dan 21-16. Hasil ini pun jadi gelar perdana mereka di turnamen BWF World Tour, setelah pada 2021 mereka hanya berada di posisi runner-up BWF World Tour Hilo Open. Kala itu The Babies juga berhadapan dengan senior mereka, Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon. Sepanjang 2022, Leo dan Daniel sudah mengoleksi 2 gelar, yakni Singapore Open dan Emas SEA Games 2021 Vietnam. Daniel pun mengungkapkan kegembiraan dan rasa syukurnya atas kemenangan ini, lantaran sebelumnya sang partner sempat alami cedera. Kemenangan Indonesia lantas disempurnakan oleh tunggal putra andalan Anthony Sinisuka Ginting yang menang melawan Kodai Naroka dari Jepang. Ginting menang 2 game, 23-21, 21-17. Ini jadi podium pertama Ginting setelah 2,5 tahun ia puasa gelar. Saking bahagianya, Ginting cukup emosional dengan membanting raketnya sesaat setelah mengunci gelar tunggal putra. Dengan begitu, Indonesia sukses jadi juara umum dengan 3 gelar juara dan 1 gelar runner-up. Kabar lain olahraga Indonesia datang dari lapangan basket nih. Timnas basket Indonesia harus puas finish di peringkat ketiga grup A dengan raihan 4 poin pada gelaran FIBA Asia Cup 2022.
Ini setelah Indonesia takluk 53-78 dari Australia pada laga terakhir yang berlangsung Sabtu 16 Juli 2022 di Istora Gelora Bung Karno. Di laga sebelumnya, timnas basket Indonesia juga kalah 65-74 dari Yordania. Itu artinya, timnas basket Indonesia harus melewati babak playoff melawan Cina yang jadi runner-up grup B untuk mendapat tiket perempat final FIBA Asia Cup 2022. Tiket perempat final ini bisa sekaligus mengunci Indonesia lolos ke FIBA World Cup 2023. Tugas Andakara Prastawa dan kawan-kawan pun nggak mudah, soalnya Cina merupakan tim tersukses FIBA Asia Cup dengan koleksi 16 gelar juara. Meski begitu, Milos Pejic selaku pelatih timnas basket Indonesia mengatakan, timnya siap bangkit dan akan mainkan strategi terbaik melawan Cina. Indonesia sendiri sebetulnya sudah ditunjuk jadi salah satu negara bersama Jepang dan Filipina untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIBA 2023. Namun, nasib Indonesia berbeda dari Jepang dan Filipina yang lolos otomatis berkat status tuan rumah dan keikutsertaan mereka sebelumnya. Sementara Indonesia mesti berjuang sendiri mendapatkan tiket putaran final Piala Dunia 2023 karena dianggap belum kompetitif. Timnas basket Indonesia yang kini duduk di ranking 95 FIBA memang belum pernah tampil di Piala Dunia. Wah, congrats nih buat kakak-kakak atlet badminton kita. Ukir terus prestasi ya. Dan buat timnas basket, meski Cina unggul di atas kertas, ingat bola itu bundar. Good luck buat pertandingan hari ini. Seluruh menu sarapan informasi sudah dihadirkan buat kamu. Jangan lupa Narasi Pagi masih hadir lagi besok di jam yang sama, jam 8 pagi. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Jangan lupa untuk terus jaga prokes dan sehat-sehat semuanya.